Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif ya. Jadi yang namanya aditif apapun lah ya, kalau berlebihan pasti ada yang kurang bagus, ada efek sampingnya. Jadi di beberapa hari ini ada yang merasa kok pakai ini nggak sip ya, baik itu dari sisi aditif oli maupun aditif bensin, dan ini menyangkut yang aditif yang alternatif ya, yaitu minyak goreng dan minyak wijen. Sebenarnya overdosis aditif ini juga terjadi ya pada aditif-aditif yang lain, aditif konvensional, seperti misalnya aditif ester ya. Aditif ester itu emang bisa membantu membuat oli itu lebih licin, lubricity-nya meningkat, film strength-nya meningkat, daya larutnya meningkat. Tapi kalau kita lihat di referensi, ada alasan mengapa kok dari pabrikan oli membatasi jumlah aditif ester ini. Jadi dari pabrikan itu membatasi aditifnya sehingga maksimal itu 5%. Jadi kandungannya enggak sampai banyak sekali ya, maksimal 5%. Mengapa seperti itu? Karena ester yang terutama adalah diester dan polyol ester itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah yang satu adalah sifat higroskopis. Kalau nggak salah yang polyol ester atau yang diester ya, salah satunya ini lebih parah. Higroskopis artinya lebih mudah menyerap air. Air itu ada banyak di mesin karena salah satu hasil pembakaran, salah satu hasil dari proses antara hidrokarbon dan udara itu adalah air. Jadi selalu ya akan ada air di proses pembakaran. Nah, kalau oli ini berfungsi menyerap air, jadi menyerap air, maka oli ini akan jadi banyak airnya. Kapan memang oli itu bersentuhan dengan hasil ruang bakar? Yaitu pada saat oli melumasi dinding silinder. Jadi saat oli melumasi dinding silinder, oli akan terekspos oleh udara panas hasil dari ledakan. Udara ini ada kandungan air. Juga ada udara yang bocor, udara panas yang bocor ke ruang mesin juga. Itu juga ada airnya. Nah, kelemahan lain dari ester adalah kalau misalnya jumlahnya banyak, akan mengganggu kerja aditif extreme pressure. Nah, kok bisa? Nah, karena rupanya sifat dari ester ini adalah secara fisika dia suka sekali nempel logam, nempel ke permukaan metalnya.
Nah, kalau logamnya ini terhabisi oleh ester, nggak ada kesempatan untuk aditif dari extreme pressure-nya untuk nempel ke permukaan logamnya. Nah, ini suatu masalah. Karena apa? Ya karena kalau aditifnya nggak nempel, nggak kena panas permukaan logamnya, jadi susah kerja, jadi nggak bisa berfungsi. Karena untuk bisa berfungsi, aditif extreme pressure harus nempel logam. Itu yang dari sisi ester. Aditif lain seperti misalnya apa jenenge, kalsium, magnesium, aditif yang selama ini berfungsi sebagai deterjen. Deterjen itu sifatnya adalah bereaksi terhadap kerak-kerak, membuatnya tidak menggumpal, membuatnya tidak berkumpul jadi satu, jadi menguraikan kerak-kerak ya, entah itu sisa pembakaran atau hasil oksidasi dari olinya. Nah, untuk bikin oli awet jumlahnya harus besar, tapi tetap saja harus dibatasi. Kenapa? Karena mengganggu pembakaran, karena itu sifatnya kan metal ya, aditif tersebut. Kalau terlalu banyak di oli, maka akan mengganggu pembakaran, karena ya ketika dia melumasi dinding silinder bakal ada partikel-partikel dari aditif tersebut yang kemudian akan masuk ke ruang bakar. Keraknya akan makin banyak. Terus ya yang terakhir ini disebut adalah LSPI, low speed pre-ignition, yang merupakan proses terjadinya pengapian lebih dini. Jadi muncul bunga api sebelum businya nyala. Nah, itu sangat merusak, sehingga sekarang ini untuk standar oli yang baru kandungan kalsiumnya dikurangi. Yang jadi kendala adalah kalsium ini merupakan aditif deterjen yang lebih licin daripada magnesium. Jadi ya terpaksa dari pabrikan oli harus memilih metode lain untuk membuat olinya itu lebih licin ya. Terus yang berikutnya juga adalah kandungan zinc ya. Kalau kandungan zinc saya sekarang dibatasinya bukan karena efek negatif ke power, tapi efek negatif ke knalpot, terutama ke catalytic converter. Jadi entah fosfornya yang bisa menyumbat diesel particulate filter, atau zincnya yang bisa membuat catalytic converternya jadi inert, jadi nggak bisa bereaksi lagi. Yang jelas ZDDP sekarang dikurangi. Jadi dari sisi konvensional pun aditif itu dibatasi. Nah, begitu juga dengan minyak goreng, dengan minyak wijen, juga oli samping ya. Minyak goreng juga ya beda merek, ya beda efek. Minyak goreng kayak Shania, Fortune gitu ya, efek sampingnya adalah ya rembes, terutama itu. Terus bikin mesin panas, bikin shear stability berkurang. Biasanya tapi aditif-aditif seperti itu juga mampu meningkatkan performa ya, karena rupanya minyak goreng yang ada di oli mesin juga mempengaruhi ruang bakar, dan entah mengapa membuat pembakaran jadi lebih baik. Mungkin dari lebih bersihnya, mungkin ya memang membantu proses pembakaran.
Minyak goreng Sabrina penulis tidak rekomendasikan, walau Sabrina itu sangat membantu meningkatkan performa. Karena apa? Karena kelemahannya membuat oli itu zero stabilitasnya turun. Terutama kalau olinya adalah oli entah meseran B40, apalagi kalau meseran SA40. Jadi meseran SA40 itu adalah oli dengan kemampuan yang zero stability-nya sangat bagus ya. Mulai dari berangkat sampai ke tujuan, walau sudah umur 200 km masih tetap aja stabil, nggak terjadi perubahan kekentalan banyak gitu ya. Tapi kalau dicampuri Sabrina jadi cepat turun. Ya sebenarnya ke semua minyak goreng pun termasuk bimoli klasik ada efeknya kayak gitu. Tapi dibanding Sabrina itu jauh lebih besar. Minyak goreng yang membuat oli jauh lebih stabil itu ya minyak canola atau minyak jagung, terutama merek Dianas atau CCO atau KCO. Tapi KCO itu sudah merupakan campuran dari minyak jagung dan minyak sawit. Penulis sendiri kalau menggunakan minyak jagung atau minyak canola akan mencampurkan dengan minyak sawit, karena dari sisi pelicinnya ya yang bisa dirasakan dari perubahan halusnya suara mesin itu minyak jagung atau minyak canola nggak sebaik minyak sawit ya. Oleh karena itu penulis campurkan minyak sawit. Kalau pakai bimoli klasik ada keluhan ngelitik ya, terutama kalau memang sudah lebih dari 10% itu kita bisa banyak bro yang komentar kok jadi ngelitik. Banyak ya, banyak itu maksudnya lebih dari 10. Nah kalau pakai Vilma enggak, tapi tetap pakai Vilma pun, pakai KCO pun itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah oli jadi encer. Karena minyak goreng itu kekentalannya anggap aja setara 0W20 atau mungkin sedikit lebih encer lagi. 0W20 yang kelas paling encer lah. Batas bawah piro sih 0W20 itu lupa. Jadi lebih encer ya. Jadi kalau minyak gorengnya terlalu banyak, olinya akan jadi terlalu encer. Encer ini harus disesuaikan dengan kondisi suhu pemakaian kendaraannya atau lama tidaknya pemakaian kendaraannya. Yang pakai pendek-pendek pakai encer ya enak, tapi kalau pakai jauh-jauh encer ya kurang juga. Karena bagaimanapun juga minyak goreng itu tidak mengandung aditif anti aus atau extreme pressure ya, walau sebenarnya juga kebanyakan oli kandungan aditif anti ausnya, kandungan aditif extreme pressure-nya itu sedikit. Oh ya, kalau penulis ngomong extreme pressure itu adalah tipe aditif anti aus yang bekerja ketika bebannya sangat tinggi. Aditif anti aus sendiri bekerja ketika bebannya menengah, sementara minyak goreng itu bekerja ketika bebannya ringan. Jadi licin itu akan sangat dipengaruhi beban ya. Jadi yang bisa membuat licin di tahap beban tertentu itu ada yang kalau ringan minyak goreng, kalau menengah anti ausnya yang bisa berupa boron atau CDDP, yang bebannya tinggi itu extreme pressure yang bisa berupa moli, titanium, tungsten, apa maneh, mbuh lali.
Kalau yang termasuk ringan-ringan juga itu ya karbon ya. Karbon itu pelicin di tahap yang semi-semi kayak nanografit atau C60 Villerene gitu ya, kira-kira seperti itu. Sifat terlalu encer juga bisa terjadi kalau menggunakan oli samping. Karena untuk sementara ini oli samping rekomendasi adalah oli samping yang lebih encer dari oli mesin. Tapi ada juga oli samping yang kekentalannya mendekati oli mesin seperti yang Ipone dan Motul ya, yang ketika penulis uji kekentalannya wis kira-kira setara oli 10W40 lah. Juga ada Ultraline 2T yang kekentalannya setara Mesran Super 20W50. Sementara itu gasoli G1000 lebih encer daripada oli 0W20 mungkin 2 kalinya. Mungkin setara SAE 10. Jadi kalau pakai aditif oli samping kita juga harus perhatikan kebutuhan kekentalannya. Karena kalau terlalu encer ya suara mesin nggak akan halus ya. Karena ada yang namanya kebutuhan film strength minimalnya kan. Aditif nggak akan bisa tahan lama kalau olinya sudah terlalu encer. Jadi kita perlu eksperimen sendiri ya, kekentalan berapa yang baik. Sayangnya juga oli kekentalan belakangnya 50 jarang ada yang bagus sekarang. Sulit rekomendasinya. Olinya seringnya langka. Yang paling gampang ya Pastron 15W50 dan Win 20W50 Formula. Kalau yang lain ya sayangnya banyak kelemahan juga. Tapi kalau kepaksa cari oli buatan buat Varia Tradingco seperti misalnya Yamaha XP dicampuri aditif macam-macam akan jadi komplit ya. Selain itu juga ada kelemahan pada aditif bensin. Nah, aditif bensin sendiri walau misalnya ya minyak atsiri itu juga ada idealnya ya. Idealnya sekian. Lebih dari itu akan malah jadi nggak ideal. Seperti misalnya kalau kita lihat penelitian minyak atsiri ya, ada apa jenenge, pakai minyak cengkeh, pakai minyak kayu putih, itu jumlahnya harus pas sekian persen ya. Lebih dari itu malah jadi boros. Ada yang malah jadi negatif ya, jadi jauh lebih boros daripada sebelumnya. Jadi jumlahnya harus betul-betul pas. Ini berlaku juga untuk aditif ya, yang berupa tablet, yang berupa cairan yang lain yang dijual di pasaran. Overdosis itu efeknya nggak bagus. Harus betul-betul pas. Dan ini juga yang bikin aditif-aditif luar negeri jadi nggak begitu cocok ya untuk kita, karena ya bensin kita itu beda dari bensin luar negeri. Apa yang kurang dari bensin kita itu beda dari yang kurang dari bensin luar negeri. Jadi ya sebenarnya yang untuk aditif bensin itu mengacu ke yang kurang dari bensinnya itu apa. Walau penulis sendiri masih merasa heran ya, pemakaian margarin atau yang lebih aman adalah minyak samin Caponta itu kok banyak sipnya ya. Pakai Pertamax ya, ada yang pakai ngomong Shell Super ya enak, apalagi pakai Pertalite. Terus yang berikutnya yang masalah overdosis itu terjadinya adalah pada minyak wijen. Dan ini sepertinya karena minyak wijen mengandung campuran minyak goreng. Entah minyak apa ya, kemungkinan ya minyak sawit, ada juga mungkin yang minyak kelapa, kita nggak tahu.
Tapi yang jelas sudah ada beberapa laporan overdosis minyak wijen. Itu ada yang mengeluh mesinnya jadi panas, ada yang mengeluh mesinnya jadi berebet, ada yang mengeluh tenaga jadi ngempos. Jadi ngemposnya itu adalah kalau misalnya ya motor jalan nyantai konstan gini ya, gas mendadak. Nah itu bukan nyentak motornya, tapi malah mesinnya mati, malah nggak ada tenaganya sama sekali, hilang. Nah itu terjadi karena terlalu banyak minyak gorengnya, terlalu banyak minyak wijennya. Jadi minyak wijen yang banyak minyak gorengnya itu yang ada efek seperti itu. Terutama yang merek-merek Cina ya, yang terutama labelnya merah itu ya. Kalau penulis sendiri pakai merek Bunga Matahari ya, buatan lokal. Ya sebenarnya yang merek Cina juga buatan lokal, tapi ya itu jelas tulisan Indonesia lah. Bunga Matahari warna kuning gitu ya. Beda dari yang lain. Kalau yang lain label merah gitu, itu enggak. Label putih gambar bunga matahari kuning. Itu penulis nggak pernah rasakan efek samping seperti itu. Tapi ya tetap itu juga ada campuran minyak gorengnya, jadi harus dibatasi. Nggak boleh terlalu banyak. Terus untuk mengatasi masalah itu gimana? Ya stop dulu pemakaian aditif bensinnya, dites hasilnya gimana. Dan ada bro yang ya setelah menghentikan pemakaian jadi sadar, oh iya memang gara-gara itu ya. Penulis sendiri ya sampai sekarang pakai minyak wijen, dosisnya tapi dikurangi ya. Sekarang penulis cuma pakai 1 ml per liter. Sebelumnya penulis pakai 3 ml per liter. Terus ada bro yang nyebut kalau 5 ml per liter itu terlalu banyak. Jadi ya memang yang namanya aditif bensin itu perlu pasnya berapa. Tentu kalau bensinnya bukan bensin Pertalite atau Pertamax ya bisa jadi beda ya rasio yang dibutuhkan. Jadi ya penting ya untuk bisa mencari aditif rasio berapa yang dibutuhkan. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.